Sekarang kita ada sebuah keyboard yang eksis dari tahun lalu dan kembali di restock karena kabarnya mungkin cukup pede ya dengan potensi sekarang ini. So ini dia Sades Groza, dan Sades pengen kita coba bahas si keyboard ini. Ya udah lama juga sih kita nggak megang keyboard full size, jadi ya kenapa nggak kita bahas aja gitu ya. Dan di sini masih ada nggak sih dari kalian ini yang masih pakai keyboard full size? Coba kalau ada komen kalian tuh pakai keyboard apa ya? Oke. Mungkin kira-kira bisa nggak sih kita balik lagi tuh ya ke zaman keyboard yang seperti ini gitu ya, yang ukurannya panjang full size gini. Sebenarnya kalau misalkan eranya itu balik lagi, full size keyboard ya keyboard yang punya semua fungsi yang ada pada keyboard minimalis cuy. Shortcutnya paling cuma buat utilitas sama media doang gitu ya. Nggak perlu tuh yang namanya tombol apa dijadiin shortcut huruf apa gitu ya. Kadang gue juga ya pengen coba-coba lagi tuh. Cuma setelah gue cobain keyboard ini, jujur aja gue mesti ngasih space lagi buat mouse gue yang mana full size ya. Memang pastinya itu bakalan makan tempat cuy. Tapi enak gitu ya. Lo bisa mainan lagi pakai si numpadnya ini, apalagi pas gue coba juga pakai Excel gitu mainan angka-angkanya, gue merasa kembali mudah aja gitu. Gak ribet gitu mainan angka yang ada di baris hurufnya gitu. Tapi memang sial sih ya, pas si Bang Dika ini gue lihat video buat referensi si keyboard ini ya. Keyboardnya itu langsung disiram gitu ya. Jadi gue pengen gitu nyiram keyboardnya. Coba aja kali ya. Langsung di sini gue udah nyediain juga gelas ya. Langsung kita siram. Bismillah juga ya. Gue juga gak ngeri kalau ini gagal rusak, berarti videonya gagal gitu ya. Apalagi si Al belum birul. Aduh. Menurut lu rusak gak? Enggak, ini mas saya udah full waterproof tapi ini airnya gak keluar nih. Gokil juga, diserap. Akhirnya diserap cuy. Sejauh ini masih aman ya keyboardnya, tapi ini bener kayak ngapung di keyboardnya gitu, ngambeng. Nah, magic ya kan. Anyway, keyboard ini ya sebenarnya udah full waterproof ya, jadi gue harusnya lebih aman dan gak terlalu khawatir. Apalagi ini gak cuma sekedar water resistant aja di kotaknya, tapi bukan berarti kalian beli dan langsung cobain kayak gue dan kayak Bang Dika ya. Jangan macem-macem, kita cobain buat review aja coy. Kalau gagal ya udah video gak jadi gitu ya. Dan buat desain keyboardnya, ini stylenya full size biasa aja, kayak keyboard full size rame di eranya ya. Bahannya full ABS, finishingnya hitam dengan logo Sades di sisi kanan atasnya tanpa ada embel-embel Groza buat stylenya. Ada LED indikator di bawah logonya juga, dan ya nggak ada keunikan apapun dari segi desainnya selain memiliki chamfer di sisi sampingnya, jadi nggak terlalu kaku buat dari desainnya. Kalau di bagian bawah kabelnya itu nggak detachable, udah di braided dengan manajemen kabelnya biar gampang buat dirapihin, serta terdapat pelindung USB-nya biar lebih bagus aja pas dipakai pertama kali isi keyboardnya. Terus ada kaki rubber juga yang udah oke dengan fit riser 2 step yang super gede bentuknya, tapi cukup wajar bentuk ukuran si keyboard yang gede ini. Ya secara kualitas sih keyboard ini udah oke banget, udah durable ya, dengan bobot keyboard yang juga udah lumayan berat juga. Dan rasanya pun buat gue sendiri kayak lagi mengenang review awal-awal pas di ST Media gitu, pas lagi berkembangnya gitu ya. Jadi ini menarik lah ya. Dan buat keycapsnya, alhamdulillahnya itu udah pakai font yang simple dengan shortcut legendnya juga yang sama-sama simpelnya gitu ya, nggak ngerusak estetika si keyboardnya ini. Gue suka banget bentukan keyboard kayak begini cuy, nggak berubah gitu ya dari waktu yang dulu, ditambah yang posisinya pun juga udah nggak floating gitu, jadi lebih premium stylenya ya. Dan kualitasnya juga udah double shot walaupun masih ABS juga, jadi nggak shine buat tulisannya. Serta buat switchnya pun yang digunakan ini udah menggunakan optical switch dari Jixian ya. Dan untuk feel-nya pakai yang clicky punya, yaitu kayak semacam clicky biru gitu, tapi ini warnanya hitam. Dan untuk sound profile sendiri sebenarnya lebih sopan ya dibanding switch biru yang ada pada switch mechanical. Walaupun suara clicking-nya jujur aja gue agak terganggu ya buat gue pakai gitu. Dan uniknya lagi ini switch-nya udah removable. Tapi bukan berarti kalian bisa langsung ganti ke switch mechanical yang biasa ya. Ini tetap beda bentukannya. Mungkin bisa diganti kali kalau pakai switch optical lainnya gitu ya. Tapi ya udahlah, kita dengerin dulu aja hasil testing keyboardnya.
Dan buat si keyboard Groza ini seperti biasa ya, mendapatkan software customisasinya yang bisa kalian download juga di websitenya. Dan di softwarenya pun juga bisa mengcustom keyboardnya seperti biasa, kita bisa ganti warna, terus ganti set makronya, ya seperti itulah kayak keyboard lainnya. Dan keyboard ini pun juga dapat pilihan 2 mode rollover, yaitu 6 key rollover dan juga 6 N-key rollover ya, buat di penggunaan tertentu. Dan polling rate-nya sudah mencapai 1000 Hz juga. Serta untuk utilitas, F-Row-nya itu terdapat media button dan juga Windows shortcut-nya ya. Dan buat kalian yang juga bingung nih shortcut pada keyboard ini pun juga udah nggak usah ribet lagi. Tinggal cek aja di bungkusnya, dijelasin kok. Anyway, dan di kotaknya pun juga kalian bakalan dapat tambahan switch dan keycap spooler ya. So buat pengalaman gue pakai keyboard ini, jujur aja switch-nya itu ya, gue gak suka sama switchnya ya. Bukan karena optikalnya, tapi ya karena feel clicking-nya sampai sekarang tuh gue belum cocok aja gitu dengan menggunakan keyboardnya ini. Tapi setidaknya gak seberisik clicky yang ada pada switch mechanical cuy. Ini menurut opini gue. Dan buat keyboardnya sendiri sih ya udah no comment lah. Experience-nya full size itu sebenarnya itu enak banget. Apalagi buat yang sering mainin angka di Excel ataupun ya sejenisnya gitu. Karena kita tinggal pakai aja si numpad-nya ini, lebih ergonomis juga di tangan kanan kita buat dipakainya gitu ya. Terus kalau dipakai dalam permainan ataupun gaming gitu ya, ya gue sih gak ada masalah selama lu mainnya nggak pro banget yang perlu space luas buat di bagian mouse lu. Ya sama juga nih yang buat produktivitas pula, dengan pakai kita full size ini sebenarnya tuh lu punya full control keyboard lu tanpa perlu mencet shortcut-shortcutan lagi. Tinggal pencet aja yang lu butuhin ya, seperti itulah, enak gitu. Cuma memang kekurangannya dari keyboard full size yang menjadi masalah sama banyak orang itu dari ya ukurannya, makan tempat banget, dan umumnya untuk keyboard full size sendiri itu harganya lebih mahal. Tapi buat si Sades Groza ini kalian itu nggak perlu khawatir. Sades jual harga keyboard ini yang gue lihat itu di 650.000 doang. Bener-bener ya sekelas dengan keyboard minimalis yang ada di market lainnya cuy. Sama kalau kalian nanya gimana buat modif keyboardnya, ya jujur aja gue agak males ya buat keyboard ini. Karena pandangan gue sendiri buat keyboard full size itu ya keyboard yang bukan untuk dimodif gitu. Keyboard gaming yang tinggal pakai aja gitu. Tapi kalau kalian kepengen banget mungkin bisa explore aja, tambah foamnya mungkin, atau enggak ngeloop switchnya mungkin kalau bisa. Tapi sih gue nggak jamin kalau nantinya bakalan tetap waterproof ya si keyboardnya ini. Tapi sekali lagi buat si Sades Groza ini ya, kalau ditanya worth it atau enggak, ini jelas banget worth it dari harga yang cukup terjangkau, dapat size keyboard yang full gitu ya. Tapi memang untuk pilihan switchnya sayang nih saat ini cuma ada optical clicky aja gitu. Gue sih ngarapnya ya bakalan ada linear aja gitu ya, lebih baik gitu kalau misalkan ada pilihan yang linearnya. Tapi buat yang pengen private gitu ya, pakainya nggak ngerasa bakal ganggu orang lain gitu ya, gue rasa sih ini tinggal beli aja gitu. Enak kok pakai full size ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Sades Groza. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh keyboard full size, bukan minimalis 6075 bla 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 gitu ya. Dan jangan lupa juga kalian kasih pendapatnya tentang keyboard ini di kolom komentar bawah. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya itu ada di deskripsi. Maaf tadi ada orang yang keluar, ada orang yang kunci pintu ya. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.